Lo pasti udah lihat atau denger ya di TikTok, Twitter, sampai YouTube tentang fenomena warga negara Indonesia alias WNI yang bikin gaduh di Jepang. Bahkan sampai ada YouTuber Indonesia yang katanya ditelepon langsung sama pejabat Jepang. Gila nggak tuh? Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah benar WNI seberisik itu atau ada yang lebih dalam dari kasus ini? Tenang Brody, kita bahas dari A sampai Z dan lu yang nonton sampai habis bakal ngerti konteks penuhnya. Jadi awalnya kasus ini bukan baru-baru amat. Fenomena WNI yang kerja di Jepang dan bikin heboh tuh udah pernah muncul sejak beberapa bulan lalu. Tapi sekarang kasusnya viral lagi dan lebih besar skalanya. Yang jadi pemicu utama viralnya kali ini adalah sosok yang namanya Neo Japan. Neo Japan ini adalah YouTuber asal Indonesia yang tinggal dan kerja di Jepang. Kontennya tuh seputar kehidupan sehari-hari sebagai orang Indonesia yang menikah dengan warga Jepang dan tinggal di sana. Udah cukup lama dia tinggal di Jepang, jadi dia tahu betul budaya dan kebiasaan orang sana. Nah, yang bikin geger, di salah satu kontennya, dia bilang kalau dia ditelepon sama pejabat Jepang. Yes, lu nggak salah dengar. Dalam percakapan itu, si pejabat bilang banyak WNI yang bikin keributan, mengganggu ketertiban, bahkan ada yang baru kerja sebulan tapi udah bikin onar. お金って何ヶ月まだ来たばっかりやんですね。来たばっかり、うちは1ヶ月しか預からないからね。Lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue. Gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini. Orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi dia itu selalu bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain nih. Tumben aja gue rekam ini. Pas lagi ada masalah nelpon gue gini-gini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gue karena gue public figure. Gue ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gue kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Kan malu gue. Ya gue dengernya cuman ya maaf ya. Banyak kasus-kasus WNI kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang nyuri. Ketahuan nyuri. Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri dia. Alasannya orang tuanya sakit katanya, mau bantu orang tua katanya. Baru nyampe sini gue nggak habis pikir ya. Orang udah lama di sini, mungkin stresnya kayak apa, mungkin bisa. Ini baru nyampe nyuri, apa di otaknya? Ini yang baru-baru datang, jangan ngeremehin hal-hal seperti itu ya. Baru nyampe Jepang, jangan ngeremehin yang begitu-gitu. Terus kuning sih mas, malu gua. Setelah video itu muncul, internet langsung panas. Banyak video lain yang beredar. Isinya WNI di Jepang yang bikin warga Jepang nggak nyaman ribut pas tengah malam. Atau bahkan ngelakuin hal-hal yang dianggap nggak sopan sama warga lokal. Kita bukan mau ngejudge, tapi kalau lihat videonya emang ya nggak heran sih kalau akhirnya ada pihak Jepang yang mulai angkat suara. Banyak netizen Jepang bahkan mulai ngomong di forum-forum dan berita lokal, ngerasa terganggu sama kelakuan segelintir WNI yang nggak ngerti budaya Jepang. Nah, ini yang masih diperdebatkan. Banyak netizen bilang, itu yang nelpon Neo Japan bukan pejabat, tapi mungkin cuma staf atau kenalan biasa yang punya jabatan. Tapi faktanya, isi percakapannya serius, dan cukup nunjukin bahwa pihak Jepang mulai aware sama kelakuan WNI yang bikin resah.
Tapi Brody, gue juga harus tekankan satu hal penting. Nggak semua WNI yang kerja di Jepang itu bikin rusuh. Jangan sampai kita ngecap semuanya cuma karena ulah segelintir oknum. Banyak banget WNI di Jepang yang kerja keras, jaga attitude, dan justru dihormati sama orang Jepang. Mereka datang dengan niat tulus, buat cari rezeki halal, bantu keluarga di kampung, dan mereka benar-benar menjaga nama baik bangsa. Yang bikin nyesek itu, ketika orang-orang yang niatnya tulus itu malah kena getah dari kelakuan sebagian kecil yang nggak tahu diri. Citra seluruh warga Indonesia bisa rusak cuma karena 1-2 orang yang rese. Gimana nggak kecewa coba? Bayangin lu udah keluar duit belasan juta, ngurus berkas, pelatihan, kerja keras buat bisa berangkat ke Jepang. Tapi karena ada yang bikin onar, lu jadi kena stigma, dianggap sama aja. Padahal kenyataannya beda jauh. Ini bukan cuma soal malu, tapi juga soal kesempatan kerja yang bisa tertutup buat banyak orang gara-gara persepsi buruk yang keburu menyebar. Makanya penting banget buat jaga perilaku. Apalagi saat kita jadi tamu di negeri orang. Kita nggak cuma bawa nama pribadi, tapi juga bawa nama bangsa. Serius deh, ini bukan cuma soal lu kerja di luar negeri, tapi lu lagi bawa nama Indonesia ke mata dunia. Setiap gerak-gerik lu, cara lu ngomong, bersikap, bahkan gaya lu di sosmed, semua itu ikut nentuin gimana orang Jepang dan dunia ngelihat orang Indonesia. Dan sayangnya, banyak yang belum sadar akan tanggung jawab itu. Lu mungkin ngerasa, ya elah, gue cuma joget doang di jalan, bukan ngebunuh orang. Tapi Brody, Jepang itu negara yang terkenal dengan ketertiban dan sopan santun. Joget rame-rame sambil ganggu jalan umum, bikin berisik tengah malam, tiduran di jalan, itu udah cukup buat bikin warga lokal ilfeel. Lu pikir receh, tapi di mata orang sana, wah ini orang Indonesia ya, kelakuannya gini ya. Nah, di situ masalahnya. Lu bukan cuman bawa diri, tapi bawa simbol bangsa lu, mungkin berangkat sendiri, kerja sendiri, tinggal sendiri. Tapi setiap kali lu bilang, saya dari Indonesia, itu bukan cuman pernyataan doang. Itu jadi cermin dari 270 juta orang yang ada di belakang lu. Dan ketika ada satu yang bikin rusuh, yang kena cap, bukan cuma dia pak, tapi semua WNI. Nggak semua WNI rusuh, tapi citra udah terlanjur kebentuk. Ada ribuan WNI di Jepang yang kerja sungguh-sungguh, patuh aturan, dan dihormati. Tapi semua itu bisa runtuh cuman karena segelintir orang yang asal gaya doang, demi konten dan validasi. Bayangin yang udah kerja keras bertahun-tahun, yang udah berjuang dapetin kepercayaan dari perusahaan Jepang, tiba-tiba kena getahnya gara-gara lu yang sok asik di jalanan. Jadi sadar Brody, lu keren karena bisa kerja di Jepang. Tapi jangan cuman keren di foto, keren juga dong di attitude. Lu hidup di tempat orang, ikut aturan mereka, hormati budaya mereka, dan yang paling penting, jaga nama baik Indonesia. Lu mungkin pikir, seru-seruan doang kok. Tapi ingat, negara seperti Jepang punya kultur yang serius banget soal sopan santun. Buat mereka, ganggu ketenangan publik itu udah termasuk pelanggaran etika berat. Lu teriak-teriak di kereta, buang sampah sembarangan, atau bahkan ngonten sambil ngusilin orang, itu bisa bikin image buruk buat semua orang asing. Jangan samain standar moral kita sama mereka. Kalau di sini masih banyak yang cuek, di sana beda. Di sana, diam itu sopan, bersih itu budaya, dan disiplin itu harga diri.